Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 35 Penghalang memecahkan buah. Melihat ke belakang sekarang, pasangan Yi dan Dahou tidak pernah menunjukkan niat untuk membunuh Lu Ye sejak awal, dan Lu Ye lah yang memulai pertarungan terlebih dahulu. Bahkan dikatakan bahwa alasan mereka datang ke Lu Ye adalah karena Lu Ye menerobos wilayah Dahou dan membunuh terlalu banyak binatang buas. Mereka mungkin ingin mengusir Lu Ye dan mendapatkan keuntungan dari Lu Ye. Jika Lu Ye adalah seorang biksu dengan sedikit akal sehat, kemungkinan besar rencana mereka akan berhasil. Namun, situasinya tidak berkembang seperti yang diharapkan. Hingga saat ini, Lu Ye terjebak di dalam gua dan berada dalam dilema. Bagi Lu Ye, dia tidak harus hidup dan mati bersama Dahou. Meskipun membunuh harimau dan memakan dagingnya akan sangat menguntungkannya, jika harga yang harus dibayar terlalu tinggi, pertarungan tidak akan ada gunanya. Namun, dia telah menghabiskan jimat ular api dan terluka di dadanya, jadi tentu saja dia harus mendapatkan kompensasi dari pihak lain. Lu Ye tidak bisa puas dengan beberapa tas penyimpanan. Semua barang ini terkunci, entah apa yang ada di dalamnya. Apalagi tidak banyak barang bagus di tas penyimpanan biksu tingkat rendah. Kamu bisa membawa tas penyimpanan ini ke kota Qin Yunfang dan meminta seseorang untuk membukanya. Pasti ada barang bagus di dalamnya, kata Yi dengan cemas. Kota Qin Yunfang. Lu Ye mengerutkan kening. Itu adalah pasar tempat berkumpulnya para petani biasa. Jaraknya hanya 50 mil dari sini. Saya dapat mengantarmu ke sana. Tidak perlu. Alasan mengapa dia tinggal di hutan ini adalah karena tingkat budidayanya terlalu rendah. Jika dia gagal mencapai alam Lingqi, dia tidak akan pernah pergi dari sini dengan mudah. Ketidakmampuan Lu Ye membuat Yi pusing. Dia memohon, tidak bisakah kamu melepaskan kami? Kami sudah tahu bahwa kami salah. Lu Ye berkata dengan tenang, jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayar harganya. Kesabaranku terbatas. Kamu lebih baik tidak bicara omong kosong. Yi memamerkan gigi putih kecilnya dan berkata, jika kita benar-benar bertarung, kamu tidak akan mudah, aku tidak percaya. Benarkah? Lu Ye mengangkat tangannya dan mengeluarkan jimat ajaib lainnya. Yi ketakutan sesaat, dia melihat jimat ajaib itu dan menciutkan lehernya. Dia tahu bahwa dia benar-benar telah ditendang ke pelat besi. Dengan begitu banyak jimat di dekatnya, orang di depannya pasti adalah murid penting dari beberapa orang sekte besar. Menghadapi orang seperti itu, tas penyimpanan beberapa biksu tingkat rendah benar-benar tidak dapat membuatnya terkesan. Dia sepertinya sudah mengambil keputusan, menghela nafas, dan berkata, ada satu hal lagi. Aku akan mengambilkannya untukmu. Harimau besar itu sepertinya memahami rencananya, dan segera menoleh dan merengek padanya. Yi memaksakan senyum, dia mengangkat tangannya dan menyentuh kepala Dahou, tunggu aku di sini. Aku akan kembali secepatnya. Jangan berkonflik dengannya sebelum aku kembali. Dahou meraung lagi, dan Yi mengenakan wajah lurus, patuh. Dahou dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Yi menepuk kepalanya lagi, berbalik dan menghilang ke dinding batu. Lu Ye dibiarkan melanjutkan konfrontasi dengan Dahou. Namun, percakapan antara Yi dan Dahou barusan membuat Lu Ye mengerti bahwa monster ini seharusnya bisa memahami sifat manusia. Agaknya memang benar. Jika tidak mampu memahami sifat manusia, bagaimana Yi bisa bekerja sama dengannya untuk menakut-nakuti mereka biksu tingkat rendah? Seiring berjalannya waktu, ekspresi Lu Ye berangsur-angsur menjadi serius, karena harimau besar yang dia blokir di dalam gua berangsur-angsur menjadi gelisah, mondar-mandir di dalam gua, menatap Lu Ye dari waktu ke waktu. Lu Ye mencium aura berbahaya, yang membuatnya semakin waspada. Kali ini Yi telah lama pergi. Setelah sekitar 1 jam, Yi tiba-tiba muncul lagi. Namun, jelas ada sesuatu yang salah dengan kondisinya saat ini. Lu Ye mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah wanita itu berpura-pura atau benar-benar terluka, tapi perhatiannya dengan cepat tertuju pada benda di tangan Yi. Itu adalah buah berwarna merah cerah, seukuran kepalan tangan bayi. Begitu buah itu dibawa oleh Yi, aroma aneh memenuhi gua. Apa ini? Dia bertanya. Meskipun dia tidak tahu buah apa itu, dia secara naluriah merasa bahwa itu adalah buah yang bagus. Yi berkata dengan lemah, buah pemecah penghalang. Apa gunanya? Lu Ye bertanya lagi. Yi sedikit bingung. Secara logika, mustahil bagi murid penting seperti Lu Ye yang berasal dari sekte besar belum pernah mendengar nama buah pemecah penghalang. Benda ini adalah harta berharga bagi biksu alam Lingqi manapun, tapi dia saat ini. Dia dalam kondisi yang buruk dan tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong, jadi dia menjelaskan ini digunakan untuk mendobrak penghalang celah spiritual. Mata Lu Ye berbinar ketika dia mendengar ini. Dia tidak tahu di mana Yi menemukan buah ini, tapi jika yang dikatakan Yi benar, ya, maka benda ini sangat berguna baginya. Dia mengangkat kepalanya dan memberi isyarat kepada Yi, lempar, kirim ke sini.
Menggelengkan kepalanya, aku bisa memberimu buah itu, tetapi kamu harus mengambil sumpah rahasia surga dan dengan hormat meminta rahasia surga. Setelah kamu mendapatkan buah itu, kamu tidak boleh memberikannya lagi kepadaku. Dia sangat lemah hingga hampir tertidur, Yi tidak melupakan situasi saat ini. Jika Lu Ye mendapatkan buahnya, itu tetap akan merugikan mereka. Lu Ye tidak tahu apa sumpah Tianji, tapi dia pernah mendengar kalimat ini sebelumnya. Dia secara kasar memahami maksud Yi, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke." Setelah memikirkan kata-katanya sejenak, Lu Ye berkata, "Saudara Lu Ye dari Bingzu, saya dengan hormat meminta bantuan dari surga. Jika Yi menyerahkannya, buah pemecah penghalang bagiku, jangan mengambil inisiatif untuk memprovokasi atau menyakitiku. Berdasarkan premis, aku tidak akan lagi bermasalah dengan Yi dan Ember." Dia mengira itu hanya sumpah sederhana, tapi ternyata dia tidak melakukannya. Yang tidak saya duga adalah setelah dia selesai berbicara, kekuatan tak terlihat dan misterius jatuh dari langit dan mendarat di punggung tangannya. Kekuatan itu tidak membahayakannya, tapi memberinya perasaan aneh bahwa jika dia tidak menaati apa yang baru saja dia katakan, tidak akan ada akhir yang baik. Penemuan ini membuat hati Lu Ye bergetar, dan dia tiba-tiba mengerti bahwa sumpah di dunia ini bukan sekedar kata-kata biasa, terutama sumpah Tianji yang dengan hormat diundang untuk disaksikan oleh Tianji. Setelah Lu Ye mengucapkan sumpah rahasia surgawi, Yi menghela nafas lega, melayang di depan Lu Ye, dan menyerahkan buah pemecah penghalang di tangannya. "Apakah kamu terluka?" Lu Ye mengambil buah pemecah penghalang dan melihat ke arah Yi dan bertanya. "Ya." Yi mengangguk, berbalik dan memanggil Ember, "Ayo pergi, Ember." Ember yang kuat berjalan keluar selangkah demi selangkah, dan Lu Ye memegang jimat ajaib dan keluar dari gua. Setelah beberapa saat, Ember keluar dari gua, Yi terjun ke dalam Ember dan menghilang. Harimau besar itu menoleh dan mengaum ke arah Lu Ye, melompat beberapa kali, dan menghilang ke dalam hutan. Melihat ke arah menghilangnya harimau besar itu, Lu Ye merenung sejenak dan perlahan menggelengkan kepalanya. Pengalaman setengah hari terakhir ini bisa dibilang aneh baginya, tapi untungnya hasil akhirnya lumayan. Melihat buah pemecah penghalang di tangannya, ekspresi Lu Ye menjadi panas. Jika benda ini benar-benar memiliki efek seperti yang dikatakan Yi, maka dia akan mencapai alam lingki tepat di depan matanya.